Setelah mempelajari materi diharapkan siswa mampu, 1. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi antar negara di dunia sebagai dampak dari perkembangan globalisasi. 2. Menganalisis peran Indonesia dalam kerja sama dunia untuk menghadapi tantangan global. 3. Memahami perannya dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia. Serta 4. Melakukan kampanye tentang salah satu topik yang sudah dipelajari mencakup cara menghadapi perkembangan globalisasi, berpartisipasi dalam isu dunia. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah sesuatu pengaruh yang pasti terjadi dan dirasakan oleh tiap negara di dunia. Ciri-ciri globalisasi. Ada 3 ciri-ciri globalisasi yaitu 1. Batas antar negara semakin menipis. Adanya globalisasi membuat setiap orang di negara manapun dapat mengakses informasi di luar batas negaranya. Hal tersebut terjadi karena adanya perkembangan teknologi dan komunikasi. 2. Informasi mudah menyebar. Capaian yang dimiliki oleh seseorang dapat dengan mudah diumumkan secara global. Media yang digunakan termasuk internet dan televisi. Ciri-ciri globalisasi yang ketiga adalah kegiatan perdagangan semakin luas. Pengaruh globalisasi pada sektor ekonomi telah mendorong perkembangan perdagangan, memungkinkan kegiatan ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia untuk terus berkembang tanpa terhalang oleh batas-batas wilayah negara. Adanya globalisasi. Terdapat efek globalisasi di berbagai bidang antara lain. 1. Bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi dimulai dari pertukaran barang dan jasa. Adanya pasar bebas yang berlaku secara internasional menjadi wadah untuk adanya globalisasi ekonomi tersebut. Yang kedua, globalisasi bidang politik. Globalisasi di sektor politik mempermudah kerjasama internasional di antara negara-negara, termasuk negara maju maupun negara berkembang. Peningkatan hubungan diplomatik tersebut tidak hanya memperluas kolaborasi antar negara di berbagai sektor, tetapi juga membuka peluang partisipasi aktif bagi setiap negara dalam dunia politik internasional dengan tujuan mencapai perdamaian global. Yang ketiga, bidang budaya. Proses globalisasi juga berdampak pada budaya suatu bangsa. Ini dipicu oleh beberapa faktor, seperti migrasi penduduk dari satu negara ke negara lain yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dalam konteks globalisasi budaya, tren mode atau fashion juga menjadi nyata, seperti popularitas tren mode Korea yang kini sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Keempat, bidang transportasi. Contoh globalisasi di bidang transportasi yaitu munculnya berbagai jenis transportasi mulai dari darat, laut, hingga udara. Zaman dahulu alat transportasi tidak ada sehingga pergi kemanapun dengan jalan kaki. Globalisasi membuat kemajuan dengan penemuan sepeda, kemudian motor, mobil, dan berkembang hingga kapal, pesawat, dan kereta. Globalisasi di bidang transportasi juga menciptakan mobil yang lebih modern seperti mobil listrik. Bidang iptek. Contoh globalisasi di bidang iptek yaitu munculnya internet sehingga semua informasi dapat diakses oleh setiap orang di setiap negara dalam waktu relatif cepat. Globalisasi di bidang iptek telah mendorong terjadinya inovasi dan pengembangan teknologi baru. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas berbagai sektor, seperti industri, pertanian, dan transportasi. Dampak globalisasi berikutnya ada di bidang komunikasi. Contoh globalisasi di bidang komunikasi yaitu munculnya ponsel genggam atau handphone dengan fitur-fitur yang semakin canggih. Selain itu, komunikasi dapat dilakukan melalui email, sosial media, fitur video call, dan sebagainya. Adanya globalisasi juga membawa dampak positif dan dampak negatif. Mari kita simak dampak globalisasi berikut ini. 1. Dampak positif, masyarakat semakin maju. Perkembangan masyarakat yang semakin maju menjadi hasil dari pengaruh globalisasi yang memudahkan penerimaan teknologi baru dari berbagai negara. Teknologi terus berkembang dan menyebar ke seluruh dunia, membuat mobil, motor, dan perangkat elektronik lebih mudah diakses. 2. Semangat kerja meningkat. Dampak globalisasi yang berupa persaingan yang semakin ketat meningkatkan semangat kerja. Di tengah persaingan dengan negara-negara maju, kita harus bersaing dan berupaya agar masyarakat dapat beradaptasi dengan era global. Semangat untuk belajar menjadi kunci menghadapi persaingan, karena saingan berasal dari berbagai negara. Menghargai pentingnya pengembangan diri adalah langkah penting agar negara tidak tertinggal. 3. Ruang sosial semakin terbuka. Globalisasi membuka ruang sosial dengan kemajuan teknologi, memungkinkan manusia berkomunikasi secara mudah. Fasilitas seperti email, chatting, telepon,
dan video call memperluas jangkauan pergaulan ke seluruh dunia. Komunikasi yang lancar tidak lagi memerlukan perjalanan jauh, karena fasilitas tersebut memungkinkan kita bertemu dengan teman-teman, bahkan yang berada di luar negeri. 4. Pertukaran budaya. Dampak globalisasi yang mencolok adalah pertukaran budaya, di mana budaya asing dengan mudah masuk dan terserap dalam budaya suatu negara. Hal ini memungkinkan suatu negara memperkaya diri dengan unsur-unsur budaya dari negara lain. 5. Pasar semakin luas. Secara ekonomi, globalisasi membuka pasar yang lebih luas, dengan memungkinkan hasil produksi dalam negeri dijual di luar negeri. Setiap negara memiliki akses ke pasar yang lebih besar, tetapi produk harus memiliki daya saing tinggi untuk dapat bersaing di pasar global. Berikutnya adalah dampak negatif globalisasi. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan di antaranya. 1. Banyaknya produk impor. Tingginya jumlah produk impor menjadi dampak negatif dari fenomena globalisasi. Dalam era globalisasi, masyarakat dihadapkan pada beragam produk asing, termasuk barang elektronik, mobil, dan motor dari perusahaan-perusahaan internasional. Dengan populasi Indonesia yang besar, negara ini menjadi sasaran pasar potensial bagi berbagai produk impor. 2. Ketergantungan terhadap negara maju. Ketergantungan terhadap negara maju merupakan dampak globalisasi yang signifikan. Negara berkembang, termasuk Indonesia, seringkali belum siap menghadapi globalisasi karena infrastruktur ekonominya masih kurang. Hal ini mendorong negara berkembang untuk bersaing dalam mendapatkan pinjaman modal dari negara maju. Dampaknya, negara maju yang memberikan pinjaman memiliki kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya di negara berkembang. Yang ketiga adalah lapangan kerja semakin sempit. Dampak globalisasi yang tidak terhindarkan adalah sempitnya lapangan kerja. Persaingan dalam dunia kerja meningkat karena mudahnya tenaga kerja asing masuk ke dalam negeri. Mereka datang sebagai ahli di berbagai bidang, mengurangi peluang pekerjaan bagi tenaga kerja lokal. Tenaga kerja Indonesia tidak hanya bersaing satu sama lain, tetapi juga harus menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing. Dampak negatif yang keempat yaitu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan menjadi konsekuensi negatif dari globalisasi yang tidak dapat diabaikan. Dalam upaya mencapai kemajuan, negara-negara seringkali mengeksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Polusi udara semakin meluas, pencemaran menjadi semakin tidak terkendali, dan banyak sumber daya alam yang mengalami kerusakan. Alam menjadi korban dalam perjalanan globalisasi. Dampak negatif yang kelima adalah nilai-nilai sosial memudar. Nilai-nilai sosial yang memudar adalah dampak lain dari globalisasi. Masuknya budaya barat dan pengejaran kemakmuran secara intensif menyebabkan nilai-nilai sosial semakin luntur. Masyarakat cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Dampak negatif yang lain adalah gaya hidup. Globalisasi dapat mengubah gaya hidup secara menyeluruh. Arus globalisasi berdampak negatif terhadap gaya hidup, contohnya gaya hidup masyarakat yang cenderung mewah. Dengan melihat tayangan dan iklan di televisi, membuat sebagian orang tidak menyesuaikan kebutuhan dengan pendapatan rumah tangga. Dampak negatif globalisasi juga terjadi pada penyalahgunaan alat komunikasi. Globalisasi menyebabkan adanya berbagai alat komunikasi terutama ponsel genggam yang canggih. Teknologi tersebut didukung dengan internet yang membuat kita mampu mengakses berbagai hal secara bebas. Salah satu dampak negatif dari adanya globalisasi yaitu penggunaan ponsel genggam yang tidak baik. Dampak negatif yang dekat dengan kita adalah gaya pakaian. Globalisasi membuat akses antar negara menjadi mudah. Kita menjadi mudah untuk mengenal budaya dari negara lain. Budaya berpakaian juga hal yang lebih mudah untuk ditiru. Adanya globalisasi membuat perkembangan fashion yang setiap waktu terus berubah. Dampak negatifnya ketika penggunaan pakaian sudah tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Misalnya gaya pakaian mini yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang berpakaian dengan santun. Demikian, pembelajaran kita pada hari ini, globalisasi adalah fenomena kompleks dengan dampak yang sangat beragam. Di satu sisi, globalisasi membawa banyak manfaat seperti kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan pertukaran budaya. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menimbulkan masalah seperti kesenjangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, dan ancaman terhadap budaya lokal. Maka mari kita sikapi dengan bijak dengan adanya globalisasi.